Halo geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya masih dalam rangka ngebrew Aramosa, kopi eksotik dari Brazil. Low caffeine, setara dengan kurang lebih dengan Laurina, sama lah ya. Udah saya bahas soal si Datera itu adalah salah satu petani yang concern soal sustainability di Brazil, dan dia memang mengembangkan kopi-kopi eksotik atau kopi-kopi rare atau kopi-kopi yang memang kelas-kelas kompetisi. Nah, kalau saya kemarin kan udah bahas dari sisi dari sisi hydro switch. Karena ada teman ala-ala yang mencoba berdiskusi, katanya bang, kopi eksotik. Itu saya bilang kalau buat saya ini nggak se-eksotik yang saya bayangin ya gitu ya. Ranahnya masih ranah kopi enak, tapi masih di kelas specialty lah ya. Kok kita bisa menemukan kopi specialty yang seenak ini di kelas-kelas Brazil, karena kita bicara di ranah Brazil aja ya. Kalau di compare dengan kopi Indonesia, pastinya beberapa line up-nya Mas Ian buat saya lebih eksotik daripada ini, dari sisi aroma ataupun dari sisi rasa. Tapi nggak apa-apa, kata teman ala-ala mungkin abang nggak bisa menemukan atau caranya yang salah atau alatnya yang salah atau airnya yang salah. Teman-teman tahu kan aliran saya, kopinya dulu aja. Kalau masalah alat, masalah cara ngebrew, masalah apa lagi ya, masalah teknik, buat saya itu nomor 2 lah ya. Nomor satunya yang pasti kalau buat saya tetap berangkat dari kopinya dulu aja. Kalau kopinya udah memang bisa dibilang amazing, ya mau di-brew dengan apapun ya enak-enak aja. Nggak kemudian orang ngeburu Datera ini rasanya menjadi menjadi kopi menjadi kopi Panama misalkan. Nggak juga sih, tetap di Datera, dan mungkin dengan frekuensi atau intensitas yang berbeda aja. Apakah lebih berbody, apakah fruity-nya lebih tebal, apakah sweetness-nya lebih tebal gitu. Tapi basic rasanya biasanya akan tetap di sana sih kalau menurut saya. Oke, itu kalau buat saya. Jadi teman-teman kopinya dulu aja ya, nggak ada tuh kalau buat saya. Tapi setiap orang aliran beda-beda. Kalau buat saya kopinya dulu aja. Sisanya tuh kalau kalian mau main green size, saya udah pernah bahas lah di sesi-sesi sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba akan saya main di 5,6 ya. Saya mainnya di 13 gram aja. Tetap 13 gram. 13 lewat dikit. Kemarin saya kasih quiz, nggak ada yang bisa nebak ya. Jadi ya nggak dapet deh guys. Kalau kata teman ala-ala bang, binnya mirip Yuji, enggak sih. Memang dia agak bulat-bulat, dan buat saya malah lebih banyak kopi lanangnya banyak banget. Dan memang kalau bicara geradakan ya spinnya geradakan nggak bagus. Tapi sekali lagi, kalau saya ternyata sekarang ya udahlah, nggak apa-apa binnya geradakan lah. Kalau memang rata, varietasnya memang dikondisikan untuk itu. Tapi kayak Laurina, binnya cantik sih ya. Panama juga cantik. Yuji yang berantakan.
Gilingan saya segini nih, geng. Kelihatan sih. Kita lanjutkan. Oke, saya pakai timer kayak orang bener ya. Saya kasih 40 dulu ya. Suasananya mendukung banget nih buat ngopi, geng. Jadi kalau ada teman-teman ala-ala bilang, "Bang, lu salah ngebrew." Enggak, Mas Bro. Proses ngebrew tuh nggak ada yang salah. Kalian kopi enak kalau ditubruk juga enak kok. Jadi sebelum kalian membrew dengan metode gini, ada proses cupping ya pakai tubruk, Pak. (40, 60) lalu akan saya kasih 50 ya. Saya udah pernah bahas, jadi saya nggak mau bahas lagi tentang metode ngebrew itu mempengaruhi. Yes, mungkin mempengaruhi, tapi kalau misalkan ada 5 intensitas rasa yang bisa istilahnya karakteristik, kalian mungkin bisa apakah menonjolkan ininya, tapi 5-5-nya kan tetap ada di sana. Itu aja sih kalau buat saya. (204) Memang aliran saya memang kadang orang bilang sesat ya, karena saya patokannya aliran saya kopinya dulu aja. Kalau kopinya udah amazing ya udah, percaya deh, kalian ngebrew merem juga nggak apa-apa. Saya nggak mau bahas ini, tapi karena ada diskusian ini ya udah. Tapi it's okay, kita di kopi-kopi ala-ala suka-suka berdiskusi kok, gengs. Nggak ada sesuatu yang mesti diperdebatkan. Ini cuma kopi doang ya. Kemarin saya pakai hard switch, sekarang pakai timer. Apakah ada sebuah perbedaan yang signifikan banget, yang wah ternyata bedanya bumi dan langit gitu ya? Kita akan cobain aja. Oke, segini dulu cukup. Kita akan cicipin aromanya, delicious sama creosote. Jadi kalau aroma ini sangat, kalau buat saya Brazil wash tuh kayak gini lah, semi wash, karbonik, semi karbonik tuh kayak gini. Ini lebih fruity, yang kemarin lebih berbody. Ini lebih ada sweetnessnya, lebih citrusy. Kalau mungkin ada something pomelonya lebih kentalnya kayak gitu, teman-teman. Jadi proses ngebrew tuh lebih ke kita mau menonjolkan apa, tapi basic the whole konsep rasanya tetap di sini kalau buat saya. Karena kemarin saya lebih lama long exposure kalau di fotografi. Jadi kemarin lebih berbody, lebih thick. Yang ini lebih playful, lebih light, lebih lebih santai kalau buat saya. Kemarin dan sekarang buat saya sama enak. Ini lebih
semeriwing lagi tepatnya. Kalau bicara di ranah buah-buahan yang kayak green apple, pomelo, citrus, ya di sini lebih dominan. Enak, delicious sama things. Cheers buat pagi-pagi. Yes. Cukup 2 kali saya ngebrew dan ngobrolin si Datura Aramosa. Datura nama prosesornya atau petaninya di Brazil. Aramosa itu adalah jenis varietasnya kawinan Arabica dan Resmosa. Resmosa itu salah satu spesies heirloom di Afrika ya, sama mana ya, Zimbabwe, Mozambique atau Zimbabwe, Mozambique kalau kalian cari tahu sendiri lah. Jadi sebenarnya di dunia ini masih banyak ribuan varietas heirloom yang belum teridentifikasi, khususnya di Ethiopia, di Afrika. Itu ada satu hutan yang memang dilindungi karena di dalamnya banyak banget varietas yang belum diidentifikasi. Makanya banyak yang pada akhirnya menyebutnya heirloom. Heirloom itu adalah kopi warisan dari turun temurun, kopi leluhur yang yang mungkin pecahannya dari kopi-kopi terdahulu Abyssinia. Guys, kalau buat saya tetap masih rekomen si Aramosa ini, tapi kalau di titlein eksotik kayaknya buat saya nggak masuk. Kalau buat saya, ini subjektif ya, Aramosa masih di level kopi-kopi Brazil specialty kayak Guadalupe, itu Meksiko ya. Beberapa kopi Brazil yang saya beli di Curaçao, ya frekuensi, ini bicara frekuensi ya, masih di area frekuensi yang sama sih. Kalau misalkan di apple to apple kan dengan Laurina, sekali lagi ini kan sama-sama low kafein ya. Kalau buat saya masih agak kurang adil disandingkan dengan Laurina. Mungkin kalau dari sisi kafein ya, tapi kalau dari sisi eksotisme rasa, eksotisme aroma dan lain-lainnya, dari sisi kecantikan tampilan biji juga Laurina tuh lebih cantik banget. Pertama saya mencoba Laurina di Instinct dan cukup anjing ya gitu, gila ya gitu, cukup amazed dengan si Laurina. Nah kalau ini tuh kayak pas dibuka, pas dicicipin, ya udahlah, itu sih impresi saya tanpa menyinggung pihak siapapun, dari sisi Datura ataupun dari sisi roastery Indonesia, which is Mikael Jasin. Saya nggak menyinggung orang-orangnya, tapi saya dalam hal ini bicara tentang si varietas ya. Semoga ini membantu memberikan perspektif dari sisi orang awam kayak saya, ngebrew apa adanya. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, udara sangat bagus untuk ngopi. Dan habis lari pagi keringetan lumayan lah, dapat 5 km. Teman-teman, sehat terus ya. Tetap kita obrol santuy, jangan ngegas. Ciao.